Nah, kali ini kita dari kelompok 6 akan membahas tentang kesehatan lingkungan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan, bab 1 ketentuan umum pasal 1 disebutkan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologis, maupun sosial. Kali ini kita akan membahas materi tentang kesehatan lingkungan, yaitu TPA di Kebumen. Untuk lebih jelasnya, kita bisa mengecek website sipsn.menlhk.go.id. Setelah kita sudah masuk ke websitenya, selanjutnya klik data spasial. Setelah itu, sesuaikan dengan kota yang akan kita cari, yaitu kota Kebumen yang berada di Jawa Tengah. Jangan lupa pilih fasilitas yang akan kita bahas, yaitu tempat pembuangan akhir, atau yang sering disebut dengan TPA. TPA Kaligending berada di Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. TPA Kaligending merupakan tempat pembuangan akhir sampah yang berasal dari timbunan sampah dari berbagai kecamatan di Kebumen, dengan memanfaatkan ruang kosong berupa cekungan tanah di antara perbukitan dengan luas area keseluruhan 5 hektar. Sistem pengelolaan sampah di TPA Kaligending, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen masih dilakukan dengan sistem tempat pembuangan sementara atau TPS, setelah itu truk angkut sampah TAS, dan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA, atau berurutan dengan sistem TPS, TAS, dan TPA. Pengelolaan sampah di TPA Kaligending telah menggunakan metode controlled landfill, yaitu sistem penanganan sampah dengan menimbun sampah yang masuk dengan tanah setiap 7 hari sekali. Namun, kurangnya anggaran biaya untuk pengelolaan sampah di TPA Kaligending, maka sistem penimbunan sampah dilakukan setiap 30 hari sekali oleh Dinas Pertanian dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Kebumen yang menyebabkan timbul bau tidak sedap di sekitar area TPA. Untuk menangani permasalahan tersebut, maka pemerintah Kecamatan Karangsambung perlu untuk melakukan kegiatan pembaharuan dalam penanganan sampah di TPA Kaligending dan menambah anggaran untuk pengelolaan sistem persampahan di TPA Kaligending, serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi dampak negatif terhadap lingkungan akibat pencemaran udara. Jumlah sampah rata-rata per hari yang masuk ke TPA Kaligending yaitu 54.495 kilo per hari. Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA di Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen berhasil dimanfaatkan menjadi gas metana yang bisa dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat sekitar. Bupati Arief Sugianto menyebutkan sudah ada sekitar 35 rumah warga sekitar TPA yang sudah merasakan energi metana untuk keperluan dapur. Hal ini menjadi terobosan yang baik sebagai wujud kemandirian energi. Selanjutnya, kita akan menjelaskan pemanfaatan peta, PC, dan SIG dalam bidang kesehatan lingkungan. Yang pertama, pemanfaatan peta dalam bidang kesehatan. Peta dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan lingkungan untuk visualisasi dan analisis data terkait faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan. Contohnya, peta polusi udara atau lokasi penyebaran penyakit dapat membantu identifikasi titik-titik resiko. Selain itu, peta juga dapat digunakan untuk perencanaan penempatan fasilitas kesehatan atau sumber air bersih berdasarkan distribusi geografis populasi dan resiko lingkungan. 2. Pemetaan faktor penyakit. Penginderaan jauh dapat digunakan untuk memetakan habitat vektor penyakit seperti nyamuk yang menyebarkan penyakit menular. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan program pengendalian penyakit. 3. Pemantauan perubahan lingkungan. Penginderaan jauh dapat mengidentifikasi perubahan dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan, seperti deforestasi, perubahan lahan, atau pola penyebaran penyakit akibat perubahan iklim. 4. Manajemen bencana. Citra satelit dapat membantu dalam pemantauan dan manajemen bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran hutan yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. 5. Pemetaan akses air bersih. Identifikasi sumber air bersih dan pemetaan distribusinya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh, membantu dalam perencanaan akses air bersih untuk masyarakat. Selanjutnya, pemanfaatan sistem informasi geografis,
Yang pertama yaitu pemetaan penyakit. SIG dapat digunakan untuk memetakan distribusi spasial penyakit, membantu identifikasi kluster penyakit, atau hubungan antara faktor lingkungan dengan penyebaran penyakit tertentu. Yang kedua, pemantauan kualitas udara dan air. SIG dapat memetakan tingkat polusi udara dan air dengan menyertakan data dari berbagai sumber, membantu pemantauan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Yang ketiga, perencanaan fasilitas kesehatan dengan memanfaatkan data spasial. SIG dapat membantu dalam penempatan optimal fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas berdasarkan kebutuhan dan distribusi populasi. Yang keempat, pemantauan faktor penyakit. SIG dapat mendukung pemetaan faktor penyakit seperti nyamuk yang membawa malaria atau demam berdarah, membantu program pengendalian vektor dan pencegahan penyakit. Yang kelima, manajemen limbah. SIG dapat digunakan untuk pemetaan lokasi dan manajemen limbah, membantu mengidentifikasi potensi risiko kesehatan masyarakat akibat polusi limbah. Yang keenam, pemantauan perubahan lingkungan. SIG memungkinkan pemantauan perubahan lingkungan seperti deforestasi, urbanisasi, atau perubahan lahan yang dapat berdampak pada lingkungan masyarakat. Dengan menerapkan SIG, data geografis dapat diintegrasikan dan dianalisis oleh lebih efektif, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Nah, sekarang kalian udah pada tahu kan apa itu kesehatan lingkungan? Kesehatan lingkungan adalah kondisi keseluruhan dari lingkungan fisik, biologis, dan sosial yang mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti kualitas udara, air, tanah, serta eksposur terhadap polusi dan bahan berbahaya. Kesehatan lingkungan juga mencakup aspek sosial dan ekonomi yang mempengaruhi akses terhadap lingkungan yang sehat dan aman bagi semua makhluk hidup. Dalam menjaga kesehatan lingkungan, penting untuk memperhatikan interaksi antara manusia dan lingkungan, serta upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Permukiman menjadi kebutuhan dasar manusia. Permukiman juga mencerminkan kehidupan manusia karena erat hubungannya dengan kesehatan masyarakat. Masyarakat akan sehat apabila setiap individu ikut menyehatkan dirinya dan lingkungan sekitar. Permasalahan permukiman yang kompleks perlu penanganan yang cepat dan tepat. Cara mengatasi permasalahan permukiman tersebut dapat menggunakan pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Ketiga hal tersebut dapat menginterpretasi dan mengkaji data kondisi suatu permukiman secara cepat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga kesehatan yang ada di bumi ini. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahannya, kami minta maaf. Terima kasih.